Itachi adalah salah satu anggota terkuat dari klan Uchiha, terkenal sebagai shinobi yang memiliki genjutsu yang sangat kuat dan kecerdasan yang tinggi. Berawal dari Anbu dan bergabung dengan anggota kriminal internasional yang dikenal sebagai Akatsuki, yang aktivitasnya membawa dia berkonflik dengan Konoha. Setelah kematiannya, motif Itachi terungkap yang ternyata lebih rumit dari yang terlihat, bahwa Itachi hanya membuat keputusan terbaik untuk kepentingan adiknya Sasuke, dan desa Konoha membuatnya tetap menjadi shinobi setia terhadap Konoha hingga akhir hayatnya. Selamat datang di Naruto ID, di mana kita akan membahas tentang karakter-karakter penting dan informasi seputar anime tersebut. Langsung saja kita mulai episode kali ini, yaitu Itachi. Masa kecil. Itachi merupakan anak pertama dari Mikoto dan Fugaku Uchiha. Masa kecilnya Itachi ditandai dengan kekerasan yang ia lihat di sekitarnya di desa Konoha. Ketika dia berusia 4 tahun, juga awal mulanya, Perang Dunia Shinobi ketiga, dia menyaksikan secara langsung banyak shinobi meninggal dan menjadi korban perang. Melihat kematian dan kehancuran yang dialami di usia yang begitu belia, membuat Itachi menjadi seorang pasifis yang membuatnya berlatih terus-menerus untuk mencapai mimpinya. Menjadi seorang ninja yang bisa mengakhiri pertempuran dari dunia shinobi. Pada usia 5 tahun, setelah menjadi kakak besar Sasuke, Itachi didekati oleh Shisui yang menawarkan untuk berlatih bersama. Keduanya pun menjadi sahabat baik, membentuk ikatan seperti saudara. Mereka juga terus saling mengajarkan jutsu baru. Selama serangan Kyuubi, Itachi berada di rumahnya sendiri menjaga Sasuke. Itachi hari itu menyelamatkan Mikoto dari puing-puing yang jatuh. Serangan Kyuubi memperburuk hubungan antara kepemimpinan Konoha dan klan Uchiha. Klan Uchiha dipindahkan ke pinggiran desa, mengisolasi mereka dari seluruh desa, agar membuat atasan desa gampang untuk memantau mereka. Pada usia 6 tahun, Itachi mendaftar ke akademi, di mana dia secara konsisten mendapatkan nilai tertinggi di setiap mata pelajaran, dan dengan cepat mempelajari apapun yang diajarkan kepadanya, sehingga dia dipuji sebagai yang terbaik dari generasi Uchiha. Setelah 4 bulan, gurunya setuju untuk membiarkan dia mengambil ujian kelulusan lebih awal, karena kemampuan Itachi sudah cukup untuk tingkat genin, yang ia lulus akhir bulan itu. Selama waktu ini, dia mulai serius mempelajari sejarah dunia, dan mendapatkan apresiasi yang besar untuk itu. Pada hari kelulusan, Itachi menjadi lulusan termuda. Ia didekati oleh Danzo Shimura, yang menilai pemikirannya. Tim 2. Setelah bergabung dengan tim 2, Itachi melanjutkan untuk mengasah bakatnya ke tingkat Chunin, yang membuatnya menarik perhatian para pemimpin Konoha. Fugaku mengizinkan Itachi untuk ikut duduk dalam pertemuan klan di ruang bawah tanah kuil Naka. Hampir setahun sejak lulus, Itachi membangkitkan Sharingan pada usia 8, setelah menyaksikan kematian rekan satu timnya, Tenma Izumo. Pada usia 10 tahun, pejabat Konoha mengizinkan Itachi untuk bersaing dalam ujian Chunin sendiri, di mana akhirnya ia lulus. Sejak usia muda, Itachi adalah sosok yang tenang dan berwawasan luas, menunjukkan kedewasaan yang nyata untuk usianya, dan pengetahuannya tentang bagaimana menghadapi setiap situasi. Untuk semua pencapaian, bakat, dan ketentuannya, Itachi adalah orang yang rendah hati. Anggota Anbu. Pada usia 11, Itachi bergabung dengan Anbu, pasukan elit ninja, yang dibentuk untuk menjalankan misi rahasia. Prestasi Itachi adalah sumber kebanggaan besar bagi keluarganya. Ayahnya memandangnya sebagai bukti kecerahan bagi masa depan Uchiha, dan Sasuke memandangnya sebagai contoh ideal yang ia ingin ikuti. Itachi menghabiskan banyak waktu dengan Sasuke, berlatih dengannya, meskipun jarang benar-benar melatihnya, tetapi Itachi memberi Sasuke pengakuan yang tidak dilakukan oleh ayah mereka. Namun, untuk semua perhatian yang dia terima, hanya sedikit yang benar-benar memahami Itachi.
Pada usia 12, ia dipromosikan menjadi Kapten Anbu, tetapi klan Uchiha memutuskan bahwa penghinaan terhadap klan mereka tidak adil, dan mereka merencanakan sebuah kudeta. Fugaku, kepala Uchiha dan komplotan utama kudeta, mendorong kemajuan Itachi kepada Anbu sebagai cara untuk memata-matai desa. Itachi, bagaimanapun, tahu kudeta Uchiha akan menyebabkan intervensi dari desa lain yang dapat menyebabkan perang dunia lagi, sesuatu yang tidak dapat didukung. Dia malah menjadi agen dua sisi, dan melaporkan tindakan Uchiha kepada Hokage ketiga dan Dewan Konoha, dengan harapan akan membantu mereka menemukan resolusi damai dan menghindari perang dunia shinobi. Pengorbanan Shisui. Itachi berbagi beban mengkhianati klannya dengan Shisui. Namun seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa perdamaian tidak dapat dicapai. Shisui bermaksud untuk menggunakan Koto Amatsukaminya, genjutsu terbaiknya, terhadap para pemimpin Uchiha, untuk memaksa mereka bernegosiasi. Akan tetapi, mata kanannya telah dicuri oleh Danzo sebelum dia sempat melakukannya. Pilihannya sendiri habis, dan Shisui mempercayakan mata kirinya kepada Itachi, dan memintanya untuk melindungi desa dan klan Uchiha mereka, sebelum menenggelamkan dirinya di Sungai Naka. Itachi sangat sedih dengan kematian Shisui, dan rasa kehilangan yang besar, membangkitkan Mangekyo Sharingan miliknya. Keesokannya, beberapa Uchiha yang sudah mencurigai Itachi, menuduhnya membunuh Shisui. Itachi pun yang masih berduka, terpancing emosinya dan kehilangan ketenangannya. Ia akhirnya menyerang dan mengalahkan mereka dengan mudah. Keretakan terjadi antara Itachi dan keluarganya, dan dia memperingati mereka untuk mempertimbangkan kembali apa yang mereka lakukan. Tetapi peringatan tersebut tidak didengarkan oleh mereka. Malam Punah Uchiha. Meskipun Hokage ketiga masih ingin bernegosiasi dengan Uchiha, Danzo menyadari bahwa tidak ada hasil yang bisa didapatkan dengan hidup bersamaan klan Uchiha lagi. Dia menjelaskan hal ini kepada Itachi dan memberinya pilihan. Mendukung kudeta Uchiha, dan meminta seluruh klan termasuk Sasuke terbunuh dalam konflik berikutnya, atau menerima tugas untuk memusnahkan klan sebelum kudeta dimulai, dan diizinkan untuk menyelamatkan Sasuke. Itachi memilih menyelamatkan saudaranya. Meskipun telah membuat pilihannya, Itachi tersiksa oleh rasa bersalah, terutama dengan pengetahuan bahwa Shisui kemungkinan besar tidak akan memaafkan pilihannya untuk menghancurkan klan Uchiha. Namun, mengingat kata-kata ayahnya, untuk tidak membiarkan orang lain memutuskan sesuatu untuk hidupnya, dia memutuskan untuk melanjutkan jalannya. Saat membuat persiapan terakhir, Itachi menemukan seorang pria bertopeng yang menyelinap di sekitar Konoha. Dari pengamatannya, dia menjadi percaya bahwa pria itu benar-benar Madara Uchiha yang berniat memprovokasi konflik. Itachi mendekatinya dengan sebuah tawaran, dia akan membantu Madara dengan memusnahkan Uchiha, membalas dendam terhadap mereka karena telah meninggalkannya beberapa dekade sebelumnya, jika Madara tidak mengganggu desa tersebut, yang akhirnya mereka sepakati. Dalam satu malam itu, Itachi dan Tobi yang mengakui sebagai Madara, membantai seluruh klan. Itachi secara pribadi mengeksekusi orang tuanya. Meskipun pengkhianatannya, mereka tidak membuatnya sakit hati, sebaliknya mereka mengatakan kepadanya pada saat-saat sebelum mereka terbunuh, bahwa mereka bangga padanya dan meminta agar dia menjaga Sasuke. Diperas oleh kesedihan atas tindakannya, Itachi melihat dalam diri Sasuke satu-satunya orang yang cocok untuk menghukumnya atas kejahatannya. Untuk mengatur Sasuke di jalan ini, dia menjadikan dirinya sebagai penjahat, dilakukan dengan membiarkan Sasuke menemukannya berdiri di atas tubuh orang tua mereka. Sasuke melarikan diri, takut akan kematiannya sendiri, tetapi Itachi mengejarnya untuk membocorkan kebohongan yang dia buat. Dia membunuh keluarga mereka untuk menguji keberaniannya, dan sekarang ingin menguji dirinya sendiri melawan satu-satunya tantangan yang tersisa baginya, adik laki-laki yang tidak pernah dia cintai. Dia mendorong Sasuke untuk menjadi cukup kuat untuk membunuhnya dan membalas dendam, dan untuk itu menyarankan dia memperoleh Mangekyo Sharingan sendiri.
Itachi pergi, tapi terkejut menemukan Sasuke sudah mengejarnya dengan Sharingan yang baru terbangun. Upaya Sasuke untuk membalas dendam gagal, dan dia pingsan, tetapi tidak sebelum melihat Itachi menangis dengan penyesalan. Akatsuki. Beberapa waktu kemudian di Akatsuki, Orochimaru mencoba untuk mencuri tubuh Itachi untuk mendapatkan Sharingan, tapi Itachi dengan mudah mengalahkannya, menjebaknya di dalam genjutsu membuatnya lumpuh, dan memutuskan tangan kirinya untuk mencegahnya. Itachi mengungkapkan rasa jijiknya pada Orochimaru atas eksperimennya yang tidak manusiawi dan ingin membunuhnya, tetapi Kabuto menyelamatkan Orochimaru. Mereka berdua terpaksa meninggalkan Akatsuki. Kemudian, Itachi bermitra dengan Kisame Hoshigaki untuk mencari pengganti Orochimaru. Itachi membantu merekrut Deidara, yang seninya dikalahkan dengan Sharingan. Deidara akan bersumpah untuk membalas kekalahan yang memalukan. Itachi juga membantu perekrutan Hidan. Pertarungan terakhir. Pertarungan terakhir dengan Sasuke bermulai dengan bertukar genjutsu. Atas permintaan Sasuke, Itachi memberitahunya tentang Tobi, yang juga dikenal dengan Madara, serta misteri Mangekyo Sharingan dan Mangekyo Sharingan abadi yang bahkan lebih kuat. Itachi mengungkapkan kekecewaannya bahwa Sasuke belum mendapatkan Mangekyo-nya sendiri, tetapi mengatakan dia dapat menggunakan mata Sasuke untuk mendapatkan Mangekyo abadi. Pertukaran genjutsu berakhir ketika Sasuke melepaskan diri dari Tsukuyomi Itachi, sehingga memulai pertarungan yang sebenarnya. Setelah pertarungan mereka selesai, Itachi melanjutkan mendekatannya. Ketika dia akhirnya mencapai Sasuke, Itachi tampaknya meraih matanya tetapi hanya menunjuk dahinya untuk menyegel Amaterasu di mata Sasuke. Diatur untuk merespon dari Sharingan Tobi untuk melindungi Sasuke darinya. Itachi meninggal tidak dapat mempertahankan penyamarannya menginginkan mata Sasuke. Dia benar-benar tersenyum kepada Sasuke dan meminta maaf kepada Sasuke, dan mengatakan ini adalah akhir sebelum menyerah pada penyakitnya dan jatuh mati dengan senyuman di wajahnya. Itachi sudah merencanakan bahwa ia ingin dihukum atas kejahatannya dan memilih Sasuke sebagai orang yang akan membalas dendam terhadapnya. Untuk mendorong Sasuke ke arah ini, Itachi menahan alasan sebenarnya atas tindakannya, dan sebagai gantinya mengambil persona pria yang tidak mencintai adik laki-lakinya. Berdasarkan persona yang Itachi buat, ia peduli pada Sasuke hanya karena matanya yang bisa diambil untuk mendapatkan Mangekyo Sharingan abadi. Tindakannya di Akatsuki dimaksudkan untuk memperkuat persona ini, dan setiap kali dia bertemu Sasuke selama bertahun-tahun, dia akan mengejek kelemahannya dan mendorongnya untuk menjadi cukup kuat untuk membunuhnya. Rencananya adalah, begitu dia terbunuh, Sasuke akan dipuji sebagai pahlawan. Itachi tidak pernah ingin Sasuke mempelajari kebenaran seputar pembantaian Uchiha. Dia berharap untuk membuat Sasuke penuh dengan kebencian kepada Itachi yang bisa membuatnya tidak lagi mempercayainya. Edo Tensei. Setelah Itachi dibangkitkan kembali dengan jurus Edo Tensei yang digunakan oleh Kabuto, Itachi menemukan bahwa rencananya sebagian besar gagal. Sasuke bukanlah pahlawan, dia menemukan kebenaran tentang apa yang Itachi lakukan, dan sekarang dia bertujuan untuk menghancurkan Konoha karena perannya dalam penderitaan Itachi dan klan Uchiha. Dia kemudian mulai melihat kesalahan dalam rencana aslinya. Dia telah mencoba untuk memanipulasi Sasuke daripada jujur padanya dan percaya pada kekuatannya sendiri. Mengakui kesalahannya, Itachi bebas untuk menjadi dirinya sendiri, menjadi persona yang dibuatnya, bersikap baik secara terbuka kepada orang lain dan menunjukkan selera humor yang kering bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Dia menaruh kepercayaannya pada Naruto untuk menghentikan Sasuke dari melangkah lebih jauh ke jalan kegelapan. Sebelum akhirnya kembali ke alam selanjutnya, Itachi berkesempatan melawan Kabuto dengan bantuan Sasuke. Itachi bertujuan mengalahkan Kabuto dan menghentikan jurus Edo Tensei. Saat semua Edo Tensei dihentikan, banyak shinobi-shinobi yang kewalahan melawan orang-orang yang sudah mati yang juga mereka kenal dan mereka sayangi.
Tsuchikage mengatakan bahwa siapapun yang menghentikan jurus tersebut telah menyelamatkan dunia shinobi dan adalah seorang pahlawan. Ini menjadi titik balik untuk Itachi yang akhirnya dapat mati sebagai pahlawan. Dia juga akhirnya terbuka dan jujur dengan Sasuke selama pertemuan terakhir mereka, mengakui apa yang dia lakukan dan bahkan berbagi informasi yang belum diketahui Sasuke. Dia meminta maaf kepada Sasuke karena gagal dalam tanggung jawabnya sebagai seorang kakak, bertanya-tanya apakah berada di depan dengan Sasuke dari awal mungkin dapat membantu mereka menghindari kehancuran Uchiha. Di saat-saat terakhir mereka bersama, Itachi memberitahu Sasuke bahwa dia tidak membutuhkan pengampunan Sasuke, dan bahwa dia akan selalu menyayanginya apapun yang terjadi. Demikian episode kali ini, jadi bagaimana menurut kalian tentang Itachi? Bahkan Hokage pertama Hashirama mengatakan bahwa Itachi adalah shinobi yang lebih bijak dari diri dia. Jika Anda menikmati konten ini, Anda bisa memberikan like di video kami dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan, karena banyak video seru yang kami akan posting segera.